Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua hari Senin. Selamat beraktivitas ya sebelumnya hari Senin. Selamat juga untuk bagi yang menjalankan ibadah puasa hari Senin ini. Gue ucapkan semoga lancar ibadahnya. Langsung aja gua mau bikin preview pertandingan antara Burnley menghadapi Manchester United. Pertandingan yang akan berlangsung hari Selasa jam 9 malam waktu Belanda, berarti kalau di Indonesia hari Rabu dini hari jam 3. Wah, ini kurang bersahabat ya. Jadwal pertandingan ya. Harus tidur dulu mungkin, karena kalau tidur dulu lalu bangun sebelum nonton mungkin sholat malam dulu lebih mantap. Burnley, pasukan dari Sendais ini sekarang sedang berada di dasar klasemen ya, dengan nilai 13, satu kali menang, 10 kali seri dan 8 kali kalah. Pasukan dari Sendais ini sampai dengan saat ini ya, ini mencetak gol 16 dan kebobolannya ini cukup banyak ya, 27. Ternyata tidak begitu banyak kalau dibandingkan dengan tim lain ya, macam kayak Newcastle, Watford, Norwich. 27 ini uniknya kalau dibandingkan dengan Manchester United, masih lebih baik Manchester United. Luar biasa, Manchester United ini sudah kebobolan 30 gol, sementara Burnley ini kebobolan 27 gol. Jadi kalau rekor totalnya untuk musim ini di klasemen ya, Manchester United ini gua mau bilang pertahanannya lebih buruk ya, bisa dibilang kurang lebih demikian kalau dilihat secara menyeluruh, artinya secara total dari awal musim sampai dengan saat ini. Nah, cuman yang unik lagi adalah bagaimana pasukan dari Sendais ini di dua pertandingan sebelum menghadapi Manchester United ini, masing-masing menghadapi Watford ya, sesama penghuni papan bawah Watford, dan juga ketika mereka ini tandang ke Arsenal di bulan Januari kemarin tanggal 23, yaitu berakhir dengan skor 0-0. Artinya kurang lebih merefleksikan apa sekarang ini yang terjadi di papan klasemen. Artinya tidak banyak ya kan, artinya tidak bikin gol juga tidak banyak. Burnley ini kebobolannya pun juga demikian. Nah, ini menurut gue cukup unik ya. Nah, bagaimana ketika menghadapi Manchester United? Tidak begitu lama ya, kurang lebih sekitar ya sebulan setengah yang lalu, Manchester United ini kan juga ketemu Burnley di Old Trafford. Kebetulan waktu itu gue tonton langsung pertandingannya di Old Trafford. Manchester United menang 3-1 pada saat itu. Pertandingan yang sebenarnya cukup bagus. Hanya saja memang Manchester United di pertandingan itu tampil, kalau gue bisa bilang sih tampil ceroboh ya. Terutama di babak pertama, banyak sekali memberikan ruang di awal-awal pertandingan, terutama kepada Burnley. Kayak kurang kompak gitu ya. Formasi yang diturunkan pada saat itu menggunakan 4-3-2. Cuman dua yang gelandang serangnya ini lebih bertipikal sayap, yaitu ditempati sebelah kiri oleh Jadon Sancho, di sebelah kanan oleh Mason Greenwood. Kalau secara general pada saat itu memang sistem ini bermain cukup bagus ya. Tapi ketika sistem yang sama ini digunakan di pertandingan setelah menghadapi Burnley, ternyata tidak jalan, yaitu ketika menghadapi Wolves ya kan. Pada saat itu Manchester United ya kalah 0-1, bahkan lini tengahnya ini tidak berkembang, kalah kelas kalau dibandingkan dengan Wolves di pertandingan itu. Nah, balik lagi ke Burnley. Burnley ini kan baru saja kehilangan Chris Wood, striker asal Australia yang menurut gua menjadi pilar di Burnley ini, kan sudah diambil oleh Newcastle. Sebagai gantinya Burnley ini mengambil striker asal Belanda, yang kebetulan striker ini
gua ikutin perkembangannya itu juga sudah cukup apa ya? Cukup lumayan, yaitu adalah Wout Weghorst. Ini pemain timnas Belanda. Sebenarnya Wout Weghorst sendiri sebelumnya ini kan membela Wolfsburg di Jerman dengan menurut gua sih raihan golnya cukup lumayan ya kalau dilihat dari apa namanya ya berapa kali dia bikin gol dan lain-lain, ini torehan golnya cukup lumayan. Tapi gue sebenarnya juga agak heran kok dia mau pindah ke Burnley yang notabene kan sekarang ini sedang berada di papan bawah. Di pertandingan pertamanya ketika menghadapi Watford yang notabene juga bukan merupakan tim kuat ya. Watford ini sudah kebobolan 40 gol, memasukkan 23. Memang betul mereka punya pelatih baru, Roy Hodgson, setelah pelatih pengganti sebelumnya Claudio Ranieri ini juga dipecat ternyata ya. Nah, ternyata kalau pada saat itu gue saksikan pertandingannya, ternyata tidak begitu banyak perubahan yang signifikan yang terjadi di Burnley in terms of permainan. Mereka lebih mengandalkan long ball, lebih mengandalkan fisik ya kan. Bahkan di pertandingan tersebut mereka tidak bisa tampil dominan atau controlling the game ketika menghadapi Watford yang sekali lagi sesama penghuni papan bawah, yang notabene Burnley pun memainkan partai ini di kandang sendiri. Gua kalau melihat Burnley ini ya, ini ringan amatiran ala gua. Ya, kalau gua sih melihat apa yang diraih dengan saat ini sampai dengan saat ini, Burnley ini bersama dengan beberapa tim lain ya, menurut gua kandidat kuat sih ya untuk degradasi. Paling tidak ini dia sudah 19 kali tanding ya, hanya baru meraih 1 kemenangan dan poinnya pun juga baru 13 ya. Untungnya ternyata di atasnya ini mepet-mepet nih. Ada Norwich, ada Watford, ada Newcastle. Everton ada juga di atasnya seperti tadi gue bilang. Nah, hanya saja ini kan Everton berbenah ya. Frank Lampard datang ya kan. Donny van de Beek, Dele Alli dan lain-lain sana ada juga. Dan terlihat kemarin di partai pertamanya Frank Lampard terlihat memang ada perubahan nih di Everton sekalipun di Piala FA. Nah, Newcastle pun juga demikian. Menurut gue sih Norwich, Watford, Burnley ini mungkin akan ya menjadi calon kuat ya 3 tim ini. Nah, sekarang ke Manchester United. Bagaimana nih Manchester United saat ini? Di pertandingan terakhir seperti kita ketahui sebelum menghadapi Burnley ini, Manchester United disingkirkan oleh Middlesbrough di Piala FA dengan adu penalti. Nah, tapi seperti gue bilang juga atau gue bikin videonya ya kan, gue menilai di 2 partai terakhir menghadapi West Ham dan juga Middlesbrough, dari sisi permainan Manchester United ini ada peningkatan dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Paling tidak kerangka tim sudah ada, lini belakang lebih tangguh lagi ya kan. Dan itu terlihat di 2 pertandingan ini tadi. Memang ada beberapa komentar yang mengatakan ya tapi kan Middlesbrough tim championship. Ya memang betul, tapi jangan lupa di Piala FA ini sering sekali tim-tim championship ini membuat kejutan dengan berhasil menyingkirkan tim-tim Premier League, dan ini sudah terjadi cukup lama. Jadi tidak jadi jaminan sama sekali kalau seandainya kan bisa dengan mulus-mulus saja tim Premier League ini melaju ketika menghadapi tim Championship. Itu satu. Yang kedua, kalau dilihat pada saat itu ya, pertandingan khusus Manchester United menghadapi Middlesbrough, terlihat bagaimana kita sebenarnya menunjukkan kelas sebagai tim Premier League menghadapi tim Championship. Ini ringan amatiran ala gua. Artinya dilihat dari sisi controlling the game, possession, chances created ya kan, peluang-peluang yang diciptakan. Hanya saja memang selain ya bukan harinya ya, atau sisi keberuntungan yang memang tidak memihak Manchester United, lini depan dari Manchester United ini juga kurang optimal. Di samping memang ada beberapa peluang yang kena mistar, penyelamatan dari Middlesbrough, but menurut gua ada beberapa momen yang kurang tajam sebenarnya lini depan dari Manchester United. Nah, inilah sekali lagi yang gue bilang dari ketika partai menghadapi West Ham yang harus diperbaiki. Dan sebenarnya partai menghadapi Burnley ini, walaupun Burnley ini merupakan tim papan bawah bahkan dasar, tapi kalau dilihat dari saat ini ya, bagaimana mereka kebobolan hanya 27 gol dibandingkan dengan yang lain. Contoh Newcastle sudah kebobolan 43, Watford 40, Manchester United pun kebobolan 30. Artinya pertahanan Burnley ini tidak buruk-buruk banget ya. Bahkan kalau dilihat rekor Burnley sendiri ini
rekor serinya itu lebih banyak daripada kalahnya, dan ini menurut gue yang jadi perhatian nanti bagi Ralf Rangnick di pertandingan menghadapi Burnley ya. Artinya apa? Artinya dia harus siap-siap menghadapi rapatnya pertahanan Burnley, fisikalnya permainan yang akan diperagakan oleh para pemain Burnley. Walaupun mereka sudah pernah menghadapi Burnley ketika bermain di Old Trafford. Kali ini gue yakin apakah Rangnick akan kembali ke pakem 4-2-2? Gue pikir tidak ya, akan kembali lagi ke 4-3-3 seperti yang sudah dimainkan ketika menghadapi Middlesbrough, seperti sudah ditampilkan ketika menghadapi West Ham. Langsung aja sebelum ke ke formasi ya, perkiraan susunan pemain, ada fakta menarik ini. Burnley mereka ini kan mencetak gol tidak banyak. Ternyata sampai dengan saat ini Burnley itu hanya atau sebagian besar banget golnya itu diciptakan di babak pertama. Itu fakta yang menarik sih menurut gue. Jadi kalau seandainya Burnley ini nanti tidak bisa mencetak gol ketika babak pertama, sepertinya akan lebih sulit ketika mereka harus mencetak gol di babak kedua. Sementara Manchester United justru sebaliknya, bahkan lebih dari 50% golnya, bahkan 60% golnya itu diciptakan di babak kedua. Nah, ini harus jadi perhatian, artinya jangan sampai lengah di babak pertama, karena namanya dia faktor tuan rumah juga kan, Burnley. Walaupun nanti sepertinya gue perkirakan kontrol pertandingan akan dipegang lagi oleh Manchester United, tapi Manchester United harus tampil ekstra waspada, terutama menghadapi serangan-serangan balik Burnley yang tipikalnya nanti mungkin akan melakukan dengan bola direct lambung ke depan dengan mengandalkan fisik dari pemainnya, termasuk pemain baru Wout Weghorst ya. Nah, bagaimana dengan formasi, perkiraan susunan pemain ya? Gue pikir seperti gue bilang tadi, gue memprediksi Manchester United akan menurunkan 4-3-3 kembali. Di sektor penjaga gawang, setelah sebelumnya menghadapi Middlesbrough, Dean Henderson yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, kali ini ya akan kembali lagi ke penjaga gawang utama ya, penjaga gawang terbaik David De Gea. Duet back tengah gue pikir akan dikembalikan lagi ke Rafael Varane dan juga Harry Maguire yang di pertandingan terakhir menghadapi Middlesbrough menurut gue in general ya, secara total tampil cukup bagus, tampil cukup solid. Varane diistirahatkan kan oleh Ralf Rangnick dengan ketika memasuki babak tambahan diganti oleh Phil Jones. Gua pikir sih ya ini tadi untuk mempersiapkan menghadapi Burnley, karena ringan amatiran ala gua melihat memang fisik dari Rafael Varane ini memang perlu ditingkatkan, terutama untuk menghadapi Liga Inggris yang tentunya beda dengan La Liga. Nah, untuk bek kanan Diogo Dalot yang tampil cukup solid di pertandingan terakhir, bahkan di pertandingan sebelumnya juga. Nah, pertanyaannya adalah di bek kiri nih. Alex Telles sudah kembali dari Brazil. Apakah akan diturunkan? Ini menurut gue akan menarik karena Luke Shaw di pertandingan sebelumnya menurut gue tampil juga tidak mengecewakan. Artinya tampil cukup bagus. Siapakah yang akan diberikan, Alex Telles atau Luke Shaw? Gue sih berpikir akan diberikan balik lagi ke Luke Shaw. Pertimbangannya apa? Untuk menghadapi tim dengan tipikal fisik ya, gue pikir Luke Shaw masih lebih unggul dibandingkan dengan Alex Telles yang sering tidak konsisten ketika menghadapi duel one on one. Memang betul ketika menyerang Alex Telles ini lebih bagus mungkin kualitasnya ya. Tapi ketika defend, nah ini dia pertanyaannya di situ. Kenapa gue lebih bilang memperkirakan atau ya gue ingin untuk supaya Luke Shaw, karena melihat lini tengah juga Manchester United di mana gue prediksi Paul Pogba akan diturunkan di sana. Nah, Paul Pogba kita tahu sendiri bagaimana kemampuan defensifnya kan tidak cukup bagus ya. Jadi kita butuh back yang bisa menutupi lubang katakanlah di lini tengah, terutama di sebelah kiri ketika itu tadi tembus tengahnya. Jadi backnya ini punya kemampuan defensif yang bisa menunjang ya lini tengah ketika ya itu tadi mungkin ada bocor atau lewatnya. Di lini tengah gue prediksi Paul Pogba akan dimainkan kembali. Lalu gelandang bertahan Scott McTominay, dan satu posisi lagi akan ditempati oleh Bruno Fernandes. 3 di depan
penyerang tengahnya gue pikir akan ditempati oleh Cristiano Ronaldo. Nah, yang menarik adalah sayap nih. Bagaimana? Kemarin ada Marcus Rashford, ada juga Jadon Sancho. Apakah dua-duanya akan ditampilkan kembali? Gua perkirakan dua-duanya akan ditampilkan kembali ya. Jadon Sancho di sebelah kiri atau mungkin sebelah kanan, Marcus Rashford sebelah kiri. Dan sebenarnya keduanya ini kan sangat cair sekali kalau pertandingan menghadapi Middlesbrough. Mereka bisa bertukar posisi, sesekali mereka bertukar posisi yang Jadon Sancho dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri pun juga sebaliknya Marcus Rashford. Dan ini bagus ya. Kebetulan juga dua-duanya fasih untuk dimainkan di dua sayap, artinya bermain di kanan dan di kiri. Jadi menurut gua ya keduanya ini akan ditampilkan kembali, dan tentunya pemain-pemain seperti Edinson Cavani atau Anthony Elanga, siapa lagi ya, Jesse Lingard bisa dimainkan, kemudian Fred termasuk juga di sana ya. Sementara Burnley sih gue pikir akan turun dengan 4-4-2 ya, ala Burnley. Wout Weghorst, Jerry Rodriguez mungkin akan dimainkan, ada Westwood juga di sana, Ben Mee, Tarkowski, dan juga Pope kipernya. Kita harapin atau gua harapkan ya Manchester United bisa memetik kemenangan di pertandingan ini, mengingat besok itu kalau kita menang ya paling tidak agak bisa membuat jarak lah dengan tim-tim macam West Ham, Arsenal maupun juga Tottenham Hotspur yang tentu saja persaingannya sangat ketat ini untuk mengamankan posisi keempat ya, 4 besar. Sekarang kita sudah tersingkir di Piala FA, jadi menurut gua pemain harus lebih harus lebih all out lagi di sisa 2 kompetisi yang diikutin, Champions League dan juga Premier League. Satu keuntungan dalam tanda kutip, kita tidak main di Piala FA, artinya ketika nanti ronde selanjutnya Piala FA bermain, kan kita punya waktu istirahat yang mungkin tim-tim lain yang sekarang masih ada seperti Manchester City, Liverpool, Chelsea yang sekarang masih bermain di Piala FA, mungkin mereka harus bermain, tapi kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk istirahat. Tapi balik lagi ke preview Burnley menghadapi Manchester United, gua perkirakan kita seharusnya bisa menang kalau kita bisa klinikal ya, mungkin 0-2, dan bahkan bukan tidak mungkin kalau kita bisa konsentrasi bisa lebih dari itu. Sekian dulu. Bagaimana teman-teman, ada perkiraan formasi kira-kira Rangnick akan menurunkan formasi apa, komposisinya siapa saja, atau bakal prediksi hasilnya bagaimana? Drop langsung di kolom komen. Sekali lagi, selamat hari Senin, selamat beraktivitas, tetap jaga prokes ya. Ini angkanya lagi tinggi Omikronnya, jadi jaga prokes, jaga kesehatan, sayangi keluarga di rumah. Selamat menunaikan puasa hari Senin bagi yang menunaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.